Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Hairunida, NIM 2020-116. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran PT Unilever. Latar belakang, ada banyak sekali alasan mengapa pelembut pakaian disukai dan dijadikan sebagai salah satu gaya hidup. Pertama, karena pakaian terasa lebih lembut saat dikenakan. Ada rasa nyaman yang menyenangkan bila sepanjang hari kain baju yang dipakai terasa halus di kulit, tidak kasar menggesek kulit atau gatal. Selain itu, juga wanginya yang lembut bisa difungsikan sebagai pewangi alami bila malas pakai parfum. Salah satu produk yang sering digunakan oleh konsumen, cepat habis dan cara memperolehnya tidak terlalu sulit adalah produk pewangi dan pelembut pakaian. Produk pewangi dan pakaian banyak digunakan setelah mencuci agar pakaian tetap wangi walaupun dijemur di bawah terik matahari. Salah satu perusahaan yang mengembangkan produknya dengan melakukan perluasan merek yaitu PT Unilever. PT Unilever mengeluarkan merek Molto yang sudah mapan mereknya yang juga sebagai pemimpin pasar. Dalam kategori produk pewangi dan pelembut pakaian yang dikenakan pada tahun 2010, PT Unilever melakukan perluasan untuk kategori pelicin pakaian dengan merek Molto Trika. Dengan demikian, PT Unilever telah melakukan perluasan merek terdapat produk pewangi dan pelembut pakaian dengan mengeluarkan produk baru dengan merek yang telah ada sebelumnya untuk kategori produk pelicin pakaian. Lingkungan pemasaran. Terdapat dua analisa lingkungan pemasaran, yaitu eksternal dan internal. Analisa eksternal perusahaan. Pesaing utama Unilever memiliki penjualan di kira-kira 140-150 negara yang berbeda. Pada tahun 2003, dan Nestle termasuk saingan utama Unilever, memiliki penetrasi pasar di hampir setiap negara di dunia. Pesaing-pesaing lainnya seperti PT Wings, PT KO, PT Madon, PT Johnson, dan sebaiknya Unilever harus mempunyai perluasan operasinya ke 50 atau lebih negara-negara baru dan memusatkan kampanye iklan pada presentasi konsumen. Bisa secara signifikan meningkatkan pasar dalam ekonomi global. Selain itu, Unilever harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tren dan kebutuhan konsumen dan kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Analisis internal perusahaan atau analisis laporan keuangan. Pertama, rasio likuiditas, kedua rasio aktivitas, ketiga rasio manajemen utang, keempat rasio profitabilitas. Analisis SWOT terdiri dari strengths, weakness, opportunities, threat. Hasil analisis SWOT. Pertama, karena belum banyak pasang pasar nasional yang memproduksi kosmetik dengan baik, maka adanya kenaikan pangsa pasar pada produk Unilever. Kedua, adanya perubahan gaya hidup dari tradisional ke modern. Tetapi dengan strategi promosi dan pendistribusi PT Unilever yang baik, efektif masalah tersebut dapat teratasi. Ketiga, maraknya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina dan ketidakjelasan sertifikat halal untuk produksi tertentu, maka menyebabkan melemahnya beli konsumen. Analisis segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi. Sebuah pasar terdiri dari konsumen yang beraneka ragam, sehingga untuk dapat melakukan kegiatan pemasaran dengan baik dan mencapai tujuan perusahaan, perlu dilakukan pengelompokan menjadi konsumen yang homogen dengan berbagai cara. Pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen dapat disegmentasikan berdasarkan kesamaan variabel.
Kedua, targeting. Produk Unilever menggunakan sistem informasi pelanggan yang beda dengan yang lain. Produk masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan barang-barangnya dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan bukti-bukti kualitas secara real. Misalnya, dengan diadakannya perlombaan-perlombaan kepada masyarakat perbandingan antara produk Unilever dengan produk-produk pesaing lainnya. Ketiga, positioning. Dalam PT Unilever Indonesia, promosi yang dilakukan paling banyak melalui media elektronik. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia tidak hanya lewat media elektronik, tetapi banyak juga melakukan media cetak, sponsor, mengadakan event-event yang memasukkan produk-produk dari PT Unilever seperti kecap Bango, Pepsodent, sampo Pantene, dan lain-lain. Karena jika promosi yang dilakukan hanya melalui media elektronik, maka PT Unilever Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang optimal. Brand extension adalah mengembangkan sebuah produk dengan kategori baru, tetapi tetap merek yang sama, dan ini dilakukan oleh Molto ketika meluncurkan pewangi pakaian. Analisis strategi harga. Produk pewangi pakaian Molto menawarkan manfaat yang lengkap dengan harga terjangkau. Konsumen diberikan pilihan untuk dapat menikmati manfaat dari varian produk Molto disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Apakah mencari mutu atau mencari harga rendah? Dengan demikian, strategi penetapan harga yang dilakukan PT Unilever Indonesia pada produk pasta gigi Pepsodent adalah ekonomi strategi, di mana harga yang ditawarkan sebanding dengan kualitas yang didapatkan oleh konsumen, yaitu rendah atau terjangkau. Analisis strategi distribusi. Distribusi untuk produk ini biasanya dapat berlangsung di gudang distribusi, supermarket, pasar tradisional, dan warung-warung eceran. Analisis strategi promosi. Promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkonsumsi manfaat produknya dan meyakinkan konsumen agar mau melakukan tindakan pembelian. Biasanya, promosi yang dilakukan PT Unilever melalui pengiklanan dan di televisi, event-event, dan lain-lain. Advertising. Jika kita menonton televisi, maka Molto akan familiar dengan keharuman sepanjang hari keluarga. Sales promosi. Metode ini digunakan oleh Molto untuk mempengaruhi konsumen dengan menggunakan bahasa promosi tentang yang mendalam mengetahui produk Molto. Direct marketing. Direct marketing yang dilakukan PT Unilever adalah menggunakan teknologi internet. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.